Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riam Rizal dan saat ini tepatnya hari Rabu 14 Agustus 2024 saya beserta kru Bekawan TV dan Radio Suara Kampar berada di Desa Pulau Gadang, Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan untuk Anda ketahui, Pulau Gadang ini merupakan sebuah desa yang telah banyak meraih prestasi, baik itu di tingkat regional maupun tingkat nasional. Dan itu tidak terlepas dari tangan dingin sosok kepala desa, atau kalau bahasa Kamparnya kakok tangan dari seorang kades, yakni Bapak Datuk Sofyan Majosati SHMH NLP. Nah, gelar yang saya sebutkan di akhir tadi juga merupakan berkaitan dengan capaian beliau selama menjadi kepala desa Pulau Gadang. Dan selama 30 menit ke depan akan kami hadirkan untuk Anda apa saja capaian yang sudah diraih oleh beliau, dan kami akan mengajak Anda juga untuk berkeliling di sebuah danau, yang mana danau tersebut merupakan desa lama, tempat lahir dan besar generasi kenegarian Pulau Gadang yang dahulunya dan sekarang telah berubah menjadi sebuah danau karena ada proyek pembangkit listrik tenaga air yang kapasitasnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Kami mengupas itu dalam segmen Bekawan TV Mengenang Kampung Lamo 32 tahun kenegarian Pulau Gadang. Dan alhamdulillah pemirsa, saat ini saya sudah berada di kantor desa, langsung bertemu dengan sosok yang fenomenal ini untuk mencari tahu apa saja yang sudah dilakukan beliau sehingga capaian yang luar biasa dia raih. Dan begitu juga nanti terkait dengan festival Mengenang Kampung Lamo ini, apa sih filosofisnya? Langsung saja kita tanya dengan beliau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sukses selalu untuk Pak Wali. Waalaikumsalam, Mas Hari. Saya sebetulnya grogi sebenarnya ini. Banyak hal yang membuat saya grogi. Begitu juga teman-teman dari kru-kru yang ini kayaknya udah nggak kayak kantor kepala desa lagi gitu ya. Dan itu wajar karena beliau juga merupakan ketua Papdesi Provinsi Riau. Tuh Sofyan, tadi saya udah berbincang di awal terkait dengan salah satu gelar yang ada di ujung nama Datuk itu, NLP. Boleh diceritakan ini gelar ini atas capaian apa nih dari sekian banyak capaian yang Pak raih? Iya, terima kasih Jari. NLP itu singkatan dari Non-Litigation Pacemaker. Itu adalah salah satu gelar non-akademis yang diberikan oleh Menkumham Republik Indonesia kepada kami yang dinobatkan menjadi hakim desa. Oke. Ya, hakim desa. Dan kami pencapaian ini di 2023 ditaja oleh BPHN, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Jadi tujuan daripada Legal Prajustice ini adalah untuk menciptakan kepala desa yang paham dan mengerti hukum, dan juga bisa menyelesaikan perkara-perkara hukum masyarakat yang bersifat tindak pidana ringan. Jadi ini mengarah kepada restoratif justice. Jadi RJ ini harus dilaksanakan di desa agar menuju sistem peradilan Indonesia yang murah, singkat. Itu tujuan peradilan Indonesia. Nah, ini yang ditaja oleh Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya di Riau yang dapat gelar ini adalah kami, pemerintah desa Pulau Gadang. Oke. Dari Kemenkumham sudah. Nah, saya sempat baca berita katanya Tuh Sofyan juga pernah dipanggil oleh KPK
untuk menerima penghargaan justru. Iya. Kalau biasanya orang dipanggil BK kan dekat kan. Ini dipanggil untuk menerima satu penghargaan lagi. Ini apa nih? Terkait apa tuh? Iya, Cari. Jadi di tahun 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melaksanakan suatu kegiatan, yaitu mengadakan edukasi kepada desa-desa untuk menggiatkan menuju desa anti korupsi. Di tahun 2023 Desa Pulau Gadang bersaing dengan beberapa desa yang ada di Riau, dan alhamdulillah dari 3 besar Pulau Gadang menjadi nomor 1 atau didahulukan oleh KPK untuk bersaing dengan desa-desa secara nasional. Dan alhamdulillah Pulau Gadang terjaring menjadi 10 besar desa percontohan desa anti korupsi secara nasional. Dan alhamdulillah kita telah dinobatkan, diberi penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia yang kami terima langsung dari Ketua KPK RI di Kalimantan, di IKN Kalimantan. Ya, di Kalimantan di IKN ya. Iya, di IKN kami terima langsung dan disaksikan oleh seluruh pejabat daerah dan juga pusat. Oke. Gitu. Berarti ini terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Betul. Nah, satu hal yang menarik juga tadi saya lihat pas saya masuk kantor Pak Wali ini, ikut tuh di belakang awak kuasa 5 menit. Iko apa maksudnya? Apa kali 5 menit itu salah maju Junoko atau ada makna lain nih salah 5 menit nih? Iya, baik Cari. Jadi ini terinspirasi saya dengan kawan-kawan karena saya sering jalan-jalan ke desa-desa di Jawa. Contohnya desa percontohan ya, desa Pangoharjo, desa Pujon Kidul. Kemudian desa di Bali itu desa digital itu desa Punggul di daerah Kecamatan Kabupaten Badung. Nah, ini ada servis yang luar biasa untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, ini saya sambil dengan dengan slogan salam 5 menit. Nah, salam 5 menit di sini berarti adalah ketika masyarakat datang ke kantor desa, itu yang namanya urusan surat yang bersifat standar umum, itu hanya masyarakat menunggu hanya 5 menit selesai surat tersebut, asal seluruh perlengkapan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh desa itu terpenuhi. Ya kan? Contohnya surat keterangan usaha, surat keterangan sakit, surat model N untuk nikah, itu hanya 5 menit itu selesai asal persyaratannya lengkap. Nah, kenapa demikian? Karena Desa Pulau Gadang menuju Smart Village, desa digital, desa cerdas. Jadi kita memberikan pelayanan itu sekarang ini dengan berdasarkan IT. Itu mungkin Pak Ari makna dari salam 5 menit ini. Ya, kecuali surat tanah yang bersifat teknis ya. Contoh surat keterangan tanah itu membutuhkan ke lapangan dan teknik lainnya. Apalagi tanah sengketa itu. Sengketa. Iya. Baik. Terus berarti dari penghargaan KPK, kemudian dari Kemenkumham, terus kemudian ini kan terkait pengelolaan desa. Terus kalau kita pantau di media sosial pemerintahan Puga atau di media sosial Datuk sendiri, kan sekarang nih semenjak mendapatkan penghargaan itu kan rutinitasnya makin bertambah nih tuh. Betul. Jadi materi diundang untuk desa-desa di luar Provinsi Riau atau di luar Kabupaten Kampar. Kemudian desa Atuk juga disibukkan dengan banyaknya juga kunjungan yang datang studi tiru ke Pulau Gadang. Kemudian dengan rutinitas Datuk sebagai kepala desa, kemudian Datuk ini ngambil S3 udah selesai, Insya Allah sebentar lagi. Ini bagaimana mengharmonisasi antara Datuk selaku pimpinan di desa dengan kawur atau pembantu-pembantu di desa tersebut? Bagaimana mengharmonisasikannya tuh? Oh ya, terima kasih Cari. Jadi gini. Terkait ini masalah kinerja ya. Memang beberapa waktu terakhir ini kami kepala desa diminta oleh lembaga-lembaga penyelenggara BIMTEK segala macam untuk menjadikan narasumber
Ini baru-baru ini kita kedatangan tamu dari Meranti ya, 200 ke Sekdes dan Ketua PD untuk studi tiru di Pulau Gadang. Nah, kita juga jadi narasumber dan juga kita memberikan apa yang telah kita lakukan di desa untuk jadi ditiru oleh kawan-kawan lain mungkin. Nah, macam mana mengharmonisasi antara saya yang juga kepala desa dan juga sebagai praktisi hukum dan juga saya sebagai akademisi. Nah, karena juga saya ngajar ya dari kepala desa. Nah, ini pertama sekali kiat saya itu adalah menerapkan disiplin kepada aparatur desa saya. Wajib, karena tanpa disiplin bekerja, apapun yang kita gapai tidak akan pernah terselesaikan. Tapi kalau disiplin dari awal kita terapkan, ya kan, untuk bekerja maksimal, menyelesaikan sampai tuntas, ya kan, dengan hasil atau output yang bagus gitu ya. Ini perlu sinergisitas antara kami sebagai leader, sebagai pemimpin dan juga sebagai aparatur desa saya. Jadi aparatur desa saya ini memang saya terapkan disiplin luar biasa. Kemudian saya ajarkan dan saya pahami ke mereka itu tugas pokok dan fungsinya. Ini kaur keuangan apa tugas pokok fungsinya? Kaur umum apa tugas pokok fungsinya? Kasih pemerintahan apa tugas pokok fungsinya? Itu kita adakan selalu edukasi. Dan yang paling penting adalah meeting mingguan. Jadi setiap Senin setelah kita apel upacara bendera, ya kan, kita meeting, kita evaluasi pekerjaan minggu kemarin apa yang telah digapai, apa kendala, dan di masyarakat itu apa yang ditemukan permasalahan. Itu harus kita selesaikan langsung. Tidak boleh kita diamkan dan harus kita selesaikan. Nah, itu mungkin kiat kami, jadi terbantu oleh para aparatur saya yang telah sigap dan siap untuk melaksanakan tugas ketika saya berdinas di luar. Karena kepala desa itu nggak boleh bahasa Cina nogunnya di kantor gitu. Nah, itu kalau kades nogun di kantor, itu kades doyu namanya. Kades yang tidak membangun desa gitu. Iya. Kades harus keluar untuk mencari peluang-peluang yang harus dibangun di desa. Iya. Dan itu kalau saya pribadi bisa melihat seperti ini, Dato. Kalau kita bandingkan, ya anggaran dari desa itu rata-rata kan hampir semua desa tidak jauh nih ya. Sama ya, betul. Tidak jauh pertikaiannya dan kebanyakan sama. Betul. Kemudian ada desa yang kalau kita lihat secara infrastruktur kok lebih banyak gitu kan. Kita bangun ini balai adat, kita bangun lapangan sepak bola, voli, sarana olahraga dan segala macam. Tentu itu bukan bisa diraih oleh kepala desa yang kata tadi nogun ya. Hanya APBD saja diharapkan saja. Betul. Jadi nanti pemirsa juga akan kami ajak untuk bersama Tuk Sopian juga kalau berkenan. Untuk menapak tilas di mana sih Kampung Lamo Pulau Gadang yang sekarang Raja di Danau itu gitu. Dan saya yakin dan percaya di ingatan Datuk masih tergambar jelas. Di dalam air yang sekian meter dalamnya itu atau berpuluh meter dalam itu masjid kami dulu situ, dan itu pasti terbayang. Terbayang sekali. Kita akan menyaksikan itu, kami akan mengajak Anda untuk ke situ. Tapi sebelum ke sana, kita juga ingin melihat dulu infrastruktur yang sudah terbangun di desa Pulau Gadang. Salah satunya itu ada balai adat itu. Balai adat. Jadi untuk Anda yang penasaran seperti apa balai adat dari Pulau Gadang ini, nanti kita langsung tinjau ke sana. Nah, pemirsa, tadi ikut tuh balai adat Desa Pulau Godang. Jadi tulisannya Pulau Godang. Ya, mestinya Pulau Godang. Cuman di nama desa? Di nama desa yang tercatat di kementerian itu Pulau Gadang dia. Ini sudah kita usulkan untuk perubahan itu sesuai dengan konsonan kata di bahasa Ocu gitu. Betul. Awal itu dari pokirnya mendiang Pak Haji Masnur. Nah, alhamdulillah dengan kegigihan kita mencari pendanaan keluar, alhamdulillah kita dapat gayung bersambut dari PT PLN Persero. Berarti Taman Edukasi ini, areal ini Taman Edukasi itu? Nah, ini namanya Taman Edukasi Budaya, ada balai adat, ada pusat UMKM BUMDes yang Pulau Gadang ya, ini UMKM. Di sebelahnya ada
kantor BUMDes dan juga kantor pemuda. Di sebelah sana lagi ada pustaka desa. Dan ini pentas. Nah, itu. Jadi untuk penampilan tradisi kesenian ya, kesenian ya. Itu. Jadi selain itu, kalau Balai Adat kita lihat. Ya. Jadi kan kita berbicara bagaimana membangun desa bukan mengandalkan APBD saja. Ya. Selain Balai Adat sama kawasan ini semua yang tadi saya sampaikan, ada lagi nggak infrastruktur lain? Oh ya, kita membangun namanya sesuai dengan visi misi saya sebagai kepala desa, juga membangun Sorga Desa. Sorga Desa itu sarana olahraga desa. Jadi kita di Dusun 4 kita floating, kita bikin RT RW-nya lah, ya kan? Tempat pembangunan desa ini kita harus rancang. Ini tempat edukasi, ini tempat olahraga, ini sarana kesehatan gitu ya. Nah, saya sebagai kepala desa telah menerapkan itu. Jadi sarana olahraga desa itu kita juga kemarin kombinasi pembiayaannya dengan dana CSR daripada PT BUMN Wika, PT Tol. Nah, jadi mulai alat berat, mendatarkan lokasi segala macam itu kita menggunakan mengharapkan bantuan daripada PT Wika BUMN sambil menyelam minum air. Iya, PTHK. Iya. Sambil menunggu jalan tol kita manfaatkan. Benar, Mas Ari, ya. Betul. Mantap. Sehingga kita hanya menerapkan sedikit saja dana APBD ke dalamnya. Iya. Kenapa? Karena hubungan kita baik dengan mereka gitu, Mas Ari. Kita manfaatkan seluruh sumber daya yang ada di seputar desa ini, kita manfaatkan. Baik, demikian. Dari terima kasih Tuk Supir atas paparannya. Tapi nanti kita masih akan berbincang lagi dengan Tuk Sopian dan pemirsa juga bisa mengikuti keseruan kita untuk berbicara Festival Mengonang Kampung Lamo yang ke-32 tahun. Perpindahan desa Pulau Gadang dari desa yang lama yang berada di dasar Danau Pelta Kota Panjang, dan kita juga akan mengeksplor nanti tempat wisata Demah Ligai dan Mahligai yang tadi sudah disampaikan oleh Tuk Sopian Mojosati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bekawan.com, program spesial mengonang Kampung Lamo 32 tahun kenegerian dan desa Pulau Gadang. Baik, saat ini saya bersama Kepala Desa Pulau Gadang, Datuk Sopian Mojosati, berada di Danau Pelta Kota Panjang, di mana danau ini dasarnya itulah kampung halaman, kampung asal warga Pulau Gadang. Jadi tuh kalau tengok, itu kan kalau kami yang bukan penduduk asli Siko, bukan anak Akamsi gitu orangnya. Berarti nggak tahu nih. Yang kami tahu kan hanya sebuah danau dan ada kayu-kayu yang itu dulu itu ya tempat rimbun lah di desa gitu. Nah, kalau posisi awak kini kok apa dulu gitu? Iya, jadi cari posisi di atas but awak kini kok dan iko lahan perladangan masyarakat. Sumber mata pencarian masyarakat dulu untuk berladang rumah. Ko namanya Mahligai. Jadi area ko namanya Mahligai, tempat bercocok tanam padi, berladang rumah masyarakat nomaden Pulau Gadang dulunya. Setelah padi kasang di padi kasang di sekolah kami dulu baulang pai sekolah. Ya kan, kalau lah musim ladang tinggal kami di sekolah baulang ke kampung pai sekolah. Kadang-kadang tengah jalan basuh jaga gajah, basuh cuci angin gajah kan. Gitulah nasib kami di sekolah. Anak kini kan hanya Leo kan. Itu gunanya kita adakan festival budaya Mengonang Kampung Lamo tuh. Biar ada rasa sadar diri masyarakat anak-anak kini gitu. Nah, jadi yang Kampung Lamo itu sekitar 400 meter lagi arah ke Danau Besar. Itu pas di bawah tuh kampung halaman kami. Nah, itu yang telah direndam oleh pembangunan mega proyek 114 megawatt PLTA Kota Panjang. Biar generasi kini kok nggak lupa dengan asal-usulnya itu ya. Betul. Biar generasi muda desa Pulau Gadang pada khususnya dan desa yang telah direndam oleh genangan PLTA tahu mereka asal-usul mereka bukan tanah yang mereka tempati sekarang, tapi ada kampung halaman mereka, tempat tumpah darah moyang mereka yang sudah direndam oleh Danau PLTA Kota Panjang. Nah, supaya apa? Supaya
tradisi, adat dan budaya, apalagi agama yang kita anu itu tetap berkembang subur dan bagus di tempat pemukiman baru sekarang. Bukan beralihnya kampung halaman, kemudian beralih pula adat dan budaya tradisi. Ini naif sekali bagi kita untuk regenerasi. Maka saya kepada Desa Pulau Gadang, dalam acara tradisi festival budaya mengenang kampung halaman, masyarakat yang sekarang ini anak sekolah wajib memakai pakaian-pakaian kampung halaman. Oh, pakaian-pakaian tempo dulu. Iya, yang pakaian kampung halaman itu syarat dengan syar'i, syarat dengan kesopanan. Kita pakai kebaya, pakai gamis. Nah, ini yang akan kita pertontonkan nanti pada acara festival budaya mengenang kampung halaman itu. Inilah dulu kampung halaman kalian. Beginilah dulu masyarakat kalian berpakaian. Berarti bagi generasi muda memberikan pemahaman ke mereka agar tidak lupa akan asal-usul, dan bagi yang mungkin pernah merasakan hidup waktu di zaman atau di kampung lama juga sekaligus bernostalgia lah tuh. Betul lah kehidupan awak dulu. Cai ikan di Sungai Kampau, ya kan? Nah, gitu. Cuman kan yang menarik bagi kami tuh, kita tahu bahwa mega proyek PLTA Kota Panjang itu bukan hanya merendam Pulau Gadang saja. Betul. Banyak desa yang terendam oleh yang terang sekarang menjadi danau. Cuman rasa bahwa kita harus mengingat asal-usul kita, kemudian dikemas dalam bentuk festival, itu hanya ada di Pulau Gadang. Koreksi kalau saya salah gitu ya. Betul. Tapi yang saya tahu hanya Pulau Gadang yang kemudian menangkap itu menjadikan sebagai festival mengingat kampung lama, juga memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa seperti ini loh kehidupan kami di tempo dulunya di kampung halaman kami yang sekarang menjadi danau. Dan itu tidak dimiliki oleh desa-desa lain yang juga terkena dampak oleh pembangunan Waduk PLTA Kota Panjang. Tadi aku nyobi kalau di sekitar itu daerah Maligai. Itu juga mungkin yang melatar belakangi kenapa dua tempat wisata yang dimiliki oleh Pulau Gadang ini namanya Mahligai. Mahligai dan Mahligai. Betul. Betul. Jadi kita akan mengulas lebih banyak lagi terkait dengan mengenang kampung lama di tempat wisata, dan ini belum launching yang di Mahligai belum launching. Masih kita akan eksplor itu. Kami ajak Anda untuk melihat seperti apa tempat wisata yang dimiliki oleh pemerintahan Desa Pulau Gadang yang akan menjadi sumber pendapatan asli desa baru milik Pulau Gadang. Jadi Desa Mahligai ini adalah salah satu destinasi wisata di bawah Pok Darwis Kampung Danau Kota Panjang yang dikelola oleh pemerintah Desa Pulau Gadang di bawah naungan BUMDes Kota Panjang Sepakat. Desa Mahligai ini dibangun dengan sebagian besar dana dari CSR PLN Peduli. Contohnya konteks ini ada 6 titik mulai dari PLN, kemudian ada meeting room yang lagi progres. Ini kapasitas 200 peserta meeting. Ya, ada musola ini yang punya tanah yang mengadakan. Ini dalamnya nanti ada konteks community, di atasnya ada glamping, semacam tenda, ya, tapi permanen dia, glamping permanen sebanyak 20 unit. Nah, ini untuk stay-nya para yang hobi mancing, yang suka alam terbuka, wisata alam. Nanti juga dilengkapi fasilitas kolam renang, ya, dan juga waterfall, air semacam air mancur itu. Nah, fasilitasnya ada juga musola, dan juga di adalah kantin, tempat tata boga, ngopi, betul, mie instan, ya. Betul. Juga produk lokal. Betul, UMKM Pulau Gadang. Nanti di sini kita juga pampangkan, kita undang. Nah, malamnya itu langsung kita lakukan festival budaya bagi anak-anak sekolah dan pendidikan. Jadi penampilan tiap sekolah. Jadi ada 6 sekolah yang ada di Pulau Gadang. Setiap di malam pertama itu menampilkan budaya dan tradisi. Jadi di pentas ini tadi. Jadi diawali dengan penampilan anak PAUD,
gelar tradisi dan budaya pertunjukannya. SD 2, kemudian ada SMP dan MTS, terakhir SMA. Malam itu masyarakat dihibur oleh pertunjukan sekolah-sekolah tersebut. Termasuk kayak drama-drama yang itu. Betul, Ya? ada yang bikin drama, ada tari segala macam nanti, ya kan? Itu yang di tanggal 26. 27 pagi kita adakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, mulai dari pagi, ya kan? Dari para masyarakat dan diiringi oleh musik celempong tradisional kita sampai selesai. Dan pada malamnya kita mengadakan acara Basi Acong. Nah, ini tradisi yang tidak boleh kita tinggalkan. Basi Sombau, ya kan? Nah, ini lomba ini persuku dia. Di lomba persuku, dan di setiap suku itu harus ada regenerasi. Umurnya tidak boleh tua, dia harus muda, dari SMA ke atas, ke bawah, yang untuk melakukan lomba tersebut. Nah, itu tanggal 27. Di tanggal 28 kita acara donor darah di Taja dengan bersama panitia desa dengan PMI Balikpapan. Donor darah sambil kita juga acara musik tradisional. Jadi di sambil donor darah kita juga akan adakan lomba pada siang itu juga, lomba masak-masak bagi bapak-bapak. Jadi bukan ibu-ibu yang masak. Iya. Jadi lembaga di desa itu suaminya masak. Ya, dilombakan. Nah, dilombakan sampai jam 12 siang. Lepas dari jam 12, ba'da zuhur dan makan siang, kita akan adakan seminar nasional yang narasumbernya adalah 9 guru besar se-Jabar Banten yang juga berkunjung ke Desa Pulau Gadang dan juga stay di Desa Pulau Gadang. Jadi bentuk pengabdian masyarakatnya, para guru besar dan rektor ini, salah satunya adalah rektor yang akan datang ke Pulau Gadang itu adalah rektor Universitas Islam Bandung, Unisba, Universitas Pasundan Jawa Barat, kemudian IKIP Siliwangi, dan juga Universitas Islam Jawa Barat. Nah, itu rektornya hadir dan para guru besar juga hadir. 2 siang itu kita mulai seminar dengan tema peningkatan sumber daya manusia, sumber daya Pulau Gadang menuju desa bermarwah dan terbilang. Mungkin di kelas dan kita ya, jadi harapan besar kami selaku masyarakat anak Jatibumi Pulau Gadang yang sekarang sudah 2 periode kami memimpin Pulau Gadang. Kenapa kami bikin acara ini dengan tidak ada support dana yang signifikan dari APBD, hanya sumbangan dari sanak saudara kita saja. Pertama kali mohon kami bahwa pentingnya Festival Budaya Kampung Lamongan ini untuk mengembalikan fitrah masyarakat Pulau Gadang itu, masyarakat Ocu itu, masyarakat Kampar itu adalah jiwanya jiwa yang agamais, budaya tinggi, tradisi dia tinggi, ya, menjaga hukum syar'i, ya, kemudian jiwa gotong royong. Sekarang sudah mulai tipis, ya. Kampung lama kita dulu, walaupun kita hidup nomaden, berpindah ladang dari desa satu ke dua, itu jiwa gotong royong kita tinggi, ya. Sama dengan bahasa bidi ada awak, ya kan? Bekojo membiayai seulang padi di bau. Apa di betu? Setiap awak bekojo ko membiayai ko sekali bekojo juga, ya, sekali jawab pulau. Atu membiayai. Dulu atu membiayai ko tidak ada upah. Tidak ada mengenai upah, jadi apapun yang kita pojokan tidak berdasarkan uang, tidak berdasarkan piti, tapi adalah nilai ikhlas kita. Itulah Kojo Mambiai. Nilai ini harus kita timbulkan lagi melalui festival budaya ini, ya kan? Nah, Mambiai, walaupun padi kau nedek bawa, itu harus kita bersama-sama untuk membahas hama, ya kan? Menerjang hama tadi. Itulah yang digambarkan oleh tetua kita ketika kampung kita belum terendam. Inilah nilai ini yang kita harapkan. Kemudian kita minta juga kepada dosa-anak kita yang di perantauan. Ya, walaupun kampung kita ini bukan kampung asli, tapi kita tradisi di kita masih kita pelihara. Kita mohonkan dengan ikhlas para perantau untuk pulang ke kampung
bersilaturahmi dengan sanak keluarga kembali, menjalin tali persahabatan dan keluarga lagi di Festival Budaya Kampung Lamun. Festival ini sudah masuk dalam agenda, baik agenda wisata Kampar maupun agenda wisata provinsi. Tapi Malangnya belum ada anggaran. Ya, nah ini kita minta Pak Ari melalui media ini, mudah-mudahan disupport oleh pemerintah daerah kegiatan yang kita laksanakan ini. Karena kita adalah untuk melestarikan budaya dan tradisi Kampar warga Ocu yang tak lokang dek panek, tak lapuk di hujan. Kalau dianjak inyo layu, ya, kalau dibubuk inyo manti. Makanya saya selagi sehat badan dan masih dalam menjabat pimpinan Desa Pulau Gadang, tetap berazam berikhtiar akan melestarikan dan adakan peningkatan dalam setahun Festival Budaya Mengonang Kampung Lamun. Demikian, Cai.